Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan hamidin. Walhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu wa khiratu min khalqihi. Amma ba'du. Saudara-saudari yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tak lupa dan tak bosan-bosannya untuk memunajatkan ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dengan limpahan nikmat Allah lah kita menjadi seperti sekarang. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, kalaulah bukan karena izin dari Allah, mungkin kita tidak bisa mendengarkan, atau mungkin kita tak ada lagi di muka bumi ini. Saudara-saudariku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang hati dan tentang penyebab kerasnya hati atau sebab-sebab kerasnya hati. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Ismahli Al-Faqir untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu obat atau bagaimanakah caranya melunakkan hati. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semuanya, apakah ada di antara kalian semuanya yang masih mengingat pelajaran kita kemarin? Silahkan diangkat tangannya. Ya, silahkan. Jawab yang pertama, apa? Bagaimana? Coba sekali lagi. Ya, betul, Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang pertama itu apa? Ya, kita merujuk sebentar ya. Yang pertama itu adalah irtikabu al-ma'asi wal muharramati. Kita di antara sebab-sebab kerasnya hati adalah kita ya melaksanakan ataupun berbuat kemaksiatan dan melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian poin kedua siapa? Yang masih ingat silahkan. Ya silahkan di situ. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Al-ghaflah ya, atau lalai. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Ya. Oh ya, yang di situ yang sedang duduk, silahkan. Ya. Yang ketiga apa? Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Jadi yang ketiga itu tidak boleh, ataupun apa? Bukan tidak boleh ya. Di antara penyebab kerasnya hati adalah kita terlalu fokus kepada dunia dan terlalu terlena kepada kenikmatannya yang fana. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir mungkin yang kita sebutkan kemarin. Siapa yang terakhir? Silakan. Ayo, siapa yang masih ingat? Oh ya, Anda, Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Itu apa? Kita lupa mengingat kematian dan sakaratnya, dan kita juga lupa bahwasanya kita akan menjadi penghuni kubur, dan kita juga lupa apa-apa saja yang akan terjadi setelah kematian kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, akhi akhti rahimakumullah jami'an. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu ilajuha. Ilajuha itu apa? Artinya obat kerasnya hati. Obat kerasnya hati. Baik. Sebenarnya kita bisa simpulkan dari penyebab-penyebab kerasnya hati itu sendiri. Penyebab-penyebab kerasnya hati itu sendiri bisa menjadi obat
bagi lunaknya hati. Bagaimana demikian? Coba lihat poin pertama. Kasratul irtikabil ma'asi wal muharramati. Intinya apa? Kita tidak boleh ya melaksanakan ataupun melakukan ya kemaksiatan dan apa yang Allah haramkan. Itu pertama. Al-ghaflah. Al-ghaflah lawan katanya apa? Ya. Lalai lawan katanya selalu ingat. Ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari poin ini adalah kita harus selalu berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kemudian ya, kemudian yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, ta'alluqu bidunya wal insyighal bimalazatiha. Ya, kita di antara sebab kerasnya hati ada kita terlalu fokus tentang ambisi dunia, ya, dan terlalu menikmati tentang kenikmatan yang semu dan fana. Berarti apa lawan katanya? Kita menjadikan dunia hanya wasilah saja, bukan untuk tujuan, bukan sebagai tujuan hidup kita. Ya, kita menjadikan dunia hanya sebatasnya saja dan menjadikan wasilah untuk menggapai ridho dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ya, nisyan mauti wa sakaratihi wal qabri wa ahlihi. Kita harus banyak mengingat kematian. Ya, harus banyak mengingat kematian. Itulah obat yang kita simpulkan dari penyebab kerasnya hati. Baik, pada kesempatan hari ini insyaallah taala saya sudah menukil dari kitab yang kemarin yang telah kita bahas, yaitu Al-Adab Al-Islamiyah, yang di situ banyak sekali menukil perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya, di situ ada tanya jawabnya, ya, ada tanya jawabnya. Masyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu fihi. Baik, kita langsung saja. Ya, di sini yang sebelah kanan dulu. Asbabu qaswatil qalbi wa kaifiyati takhallusi minha. Sebab-sebab kerasnya hati dan cara ya menghindari atau cara melunakkan hati darinya. As-su'al, ada seorang bertanya, kaifa yatakhallasul insanu min qaswatil qalbi wa ma hiya asbabuhu? Ya, bagaimanakah caranya seseorang itu ya yatakhallas min qaswatil qalbi, berlepas diri ataupun ya berlepas diri dari kerasnya hati, atau obat kerasnya hati itu apa? Dengan kata lain, wa ma hiya asbabuhu, dan apakah sebab-sebabnya? Oke, Masya Allah. Di sini mungkin insya Allah ta'ala kita akan menemukan sebab-sebab yang lain di antara sebab-sebab kerasnya hati. Para jamaah sekalian, Masya Allah, jamaah bukan jamaah ya, mohon maaf, kita belajar bersama, oke, saudara-saudariku semuanya, Masya Allah. Kalau jamaah mungkin khutbah Jumat ya, ini bukan khutbah Jumat, mohon maaf. Baik, al-jawab, kemudian beliau Syekh rahimahullah ta'ala menjawab, asbabul qaswatil qalbi, sebab-sebab kerasnya hati adalah pertama, az-dzunubu wal ma'asi. Ya, kita banyak melaksanakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, tadi sudah kita terangkan ya pada poin kemarin, ya pada pertemuan kemarin, ya. Kemudian wa kasratul ghaflah, dan kita banyak sekali lalai. Alhamdulillah sudah kita sebutkan juga wa suhbatul ghafilina wal fusaq. Nah, di sini poin baru yaitu adalah suhbatul ghafilina wal fusaq. Kita menemani ataupun kita berteman dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang hanya memfokuskan pikirannya kepada dunia, orang-orang yang hanya memfokuskan pikirannya hanya kepada nikmat-nikmat yang semu dan tidak sama sekali abadi, ya. Wal fusaqi, dan berteman dengan orang-orang fasik. Fasik itu apa? Ya, fasik itu ya mereka intinya saja adalah pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Seperti itu. Ataupun mungkin orang-orang yang jahil, orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya ya daripada ya qaulullah wa qaul rasul, daripada perkataan Allah ataupun perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhihi al-khilal min asbab al-kasratil qalb.
Dan ini semua kata beliau Syekh rahimahullah taala adalah di antara sebab-sebab kerasnya hati. Baik, kemudian kita masuk ke obat. Kita masuk bagaimanakah beliau rahimahullah taala menasihati kita untuk supaya menunakkan hati kita. Wa min lainil qulubi wa safaiha wa tu'maninatiha, dan ya, dari cara supaya hati kita menjadi lembut dan supaya hati kita menjadi bersih dan supaya hati kita menjadi tenang. Kata beliau, apa? Ta'atullahi jalla wa ala. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Entah itu dengan salat, entah itu dengan zakat, ya, entah itu dengan membaca Al-Qur'an, ya, entah itu berkata baik, entah itu berkata jujur, ya, dan lain sebagainya, ya. Wa suhbatul akhyar, dan kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah, ya, orang-orang yang saleh, subhanallah, ya. Berteman dengan orang-orang saleh ini, subhanallah, ya, banyak sekali manfaat, ya, dan kenikmatannya. Di antaranya disebutkan oleh seorang imam yang terkemuka dan seorang imam yang terkenal di Indonesia khususnya dan di muka bumi ini, ya, masya Allah, yaitu adalah seorang imam yang bernama Syekh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Beliau pernah mengatakan, ketika engkau mempunyai teman yang mengingatkanmu kepada Allah, kurang lebih seperti ini, ketika engkau mempunyai teman yang selalu mengingatkanmu kepada Allah, selalu mengingatkanmu kepada ketaatan, maka pegang eratlah dia, karena sesungguhnya menemukan teman seperti itu sangatlah sulit, dan meninggalkan seorang teman atau sahabat itu sangatlah mudah. Maka ketika Anda atau ketika antum, saudara-saudari semuanya, memiliki teman yang seperti ini, pegang eratlah dia. Jangan biarkan dia pergi. Karena, ya, siapa lagi? Kita tidak tahu setelahnya apakah akan datang seorang yang lebih baik dari dirinya atau tidak. Seperti itu. Ya. Kemudian wa hifdzul waqti bizikri wa qiraatil qur'ani wal istighfari, ya, dan menjaga waktu kita atau memanfaatkan waktu dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah azza wa jalla, wa qiraatil qur'ani wal istighfari, dan membaca Al-Qur'an. Apalagi masya Allah kita sekarang masih dalam, ya, keadaan berada dalam bulan yang mulia, berada dalam bulan yang penuh berkah, ya. Di sini, ya, seyogianya bagi kita untuk banyak berzikir kepada Allah dan banyak membaca Al-Qur'an, ya, wal istighfar, dan juga tentu kita beristighfar kepada Allah azza wa jalla, selalu memohon ampun, ya, selalu memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Wa man hafidha waqtahu bi dzikrillahi wa qiraatil qur'ani wa suhbatil akhyari wal bu'di, ya, wal bu'di an suhbatil ghafilina wal ashrar. Kemudian beliau pun berkata setelahnya, dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian yang telah kita sebutkan dari menjaga waktunya, selalu berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian juga tidak lupa beristighfar, dan dia juga, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh, dan dia pun jauh wal bu'di an suhbatul ghafilina wal ashrar, dan dia pun tidak menemani atau jauh dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang lalai, yang selalu melupakannya dari Allah azza wa jalla, yang selalu melupakannya dari negeri akhirat, wal ashrar, dan dari sahabat-sahabat yang buruk. Apa balasannya? Apa balasannya? Yatibu qalbuhu wa yalin. Maka ketahuilah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, hatinya akan lembut dan hatinya pun akan baik dan tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qala ta'ala, kemudian Syekh
rahimahullah taala menukil salah satu firman Allah azza wa jalla yang mungkin kita sering mendengarnya, ya, akan tetapi kita lupa tentang maknanya. Allah azza wa jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, dengan berzikir kepada Allah lah, dengan selalu mengingat Allah lah, tatma'innul qulub, hati kita akan selalu tenang, hati kita akan selalu tentram. Allahu akbar, Allahu akbar. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana jami'an fi hifdzi waqtihi li dzikrillah azza wa jalla wa qira'atil qur'ani wal istighfar, wa nas'alullah azza wa jalla suhbatal salihah wa nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-asdiqa alladhina yu'inuna ala ta'atillah walladhina yu'inuna ala al-khair walladhina yudzakkiruna in nasina wa in akhtana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhi, ukhti, saudara-saudari yang mudah-mudahan dimuliakan Allah azza wa jalla, sebelum saya tutup pertemuan kita pada kali ini, saya ingin menukil salah satu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang berbunyi, khuliqatin naru liidzabatil hadidi. Allah azza wa jalla telah menciptakan api untuk melunakkan besi. Wa dzikrullahi sababun liidzabatil qulubi al-qasiyah. Dan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah azza wa jalla, adalah merupakan sebab lunaknya hati yang sangat keras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita agar selalu tenang, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan hati-hati kita dari hati yang keras, yang tak mau menerima kebaikan ataupun kebenaran. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dan lain halnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.